Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya? Mang Cibice menonton Setiapal TV di mana berada. Senangnya hari ini tentunya kita balik lagi di hari Sabtu yang mungkin pecahnya badan lemes tapi tidak nak begawe, tidak nak ke kantor. Iya, bener nih karena cuma acak juga nak makan. Masih ada tuh lah yang kurang ya. Masih ada tuh lah yang kurang. Iya, dan tentunya pastinya pagi ini ya kita ini sudah mulai masuk ke minggu hampir ke 10 hari Ramadan lah ya, hampir ya ini ya. Nah ini mungkin sudah siap-siap, mungkin sudah THR-nya sudah keluar, siap-siap nak beli kue. Tetap lah ya, jangan sampai merubah yang namanya iman kita, ibadah kita, karena di 10 hari Ramadan terakhir ini yang memang harus digencarnya kita untuk ibadah. Iya, ini nasihat dari orang yang imannya lah nurun. Iya. Kok tahu ya? Tahu, biasanya yang banyak ngomong itu pengalaman itu. Iya, benar-benar. Jadi pemirsa di rumah ya, kalau weekend kemana kira-kira tetap lah. Ini kita kasih informasi yang bagus, yang pastinya yang anti hoax ini di Halo Palembang ya. Diingat ke juga, Cak Susan juga ingat ke untuk pengen nonton live streaming kita bisa di YouTube kita atau bisa juga download yang namanya aplikasi UTV. Jadi benar, bisa ya. Sambil nonton, sambil jalan, bisa nak nonton Cak Susan sama Mang Cik Pikri. Iya, jadi Cak Susan kalau kita ngomong tentang hari libur ataupun weekend, ini kebanyakan masyarakat Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ini pecahnya sudah nyusun planning ya. Entah nak beli baju baru, lah nak ngisi gelok, nak ngisi apa, ataupun juga masih banyak ini yang kira-kira datang ke mall, datang ke bioskop untuk menikmati film-film baru ya dah. Ngabis-ngabis ke waktu ya dah. Ngisi waktu luang untuk habis duit. Acaknya lah masih jam 1 Pak Yo. Nonton ke dulu. Nonton ke dulu. Nah, cuman pemirsa ya, kalau kita membahas tentang dunia perfilman yang ada di Indonesia, rasanya tidak lengkap kalau kita juga tidak ada kenalan dengan dua ikut narasumber kita yang memang bergelut di bidang ataupun industri film. Benar. Karena sekarang kita sudah kedatangan Mbak Indah Septi Eliani yang merupakan seorang filmmaker dan juga Kak Among Krida Wicaksono yang merupakan Ketua Layar Taman. Selamat pagi Mbak. Pagi saya. Apa kabar Kak? Iya, sahur tadi Kak Insyaallah. Alhamdulillah. Puasonian Kak Among. Iya. Enggak apa-apa minum. Raya habis itikaf. Jangan sampai disalahgunakan ke itikaf itu. Iya. Cak Mano ini Mbak Indah dan juga Mas Among ini adalah filmmaker dan juga ketua layar taman nih. Ini dengar-dengar Mbak Indah juga sudah ke kancah nasional nih ya untuk perfilman, benar ya? Insya Allah. Kalau di Jingok nih untuk perfilman di lokal lah ya, karena kan kita sekarang ini banyak mengangkat film-film lokal nih, malah banyak penontonnya yang lebih ini tentang khas Kota Palembang atau mungkin yang Sumatera Barat, Sumatera Utara. Nah ini kalau di Jingok di Kota Palembang dewek Cak Maun, Mbak Ina dewek nih. Kalau di Palembang sebetulnya masih bergeliatnya di film pendek ya Mbak, gitu. Alhamdulillah film-film pendek kita ini udah mulai diputar di festival tingkat nasional. Setiap tahun alhamdulillah ada di festival JAF. JAF itu festival satu Asia gitu. Terus udah mulai berani juga, kita udah beberapa tahun yang lalu udah mulai berani ngirim-ngirim ke festival luar negeri untuk ikut lomba. Terus juga sekarang kan dari Dikbud juga banyak ngaduin lomba kan, kayak ngirim proposal skenario film kalian kalau keterima terus diproduksi. Nah itu juga udah banyak yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bahkan tahun kemarin ya Mong ya, ada pihak dari Jakarta itu bikin festival di Palembang gitu, khusus karena mereka melihat potensi Palembang ini udah cukup menarik untuk diangkat. Jadi pihak ini punya dua sarana promosi olahraga atau film. Nah Palembang itu dipilih untuk bikin festival film gitu. Wow, keren. Ini ada film apa yang sudah ditayangkan di JAF itu setiap tahunnya? Salah satunya. Tahun kemarin banyak ya dari komunitas kita. Untuk tahun kemarin sejalan juga dengan perfilman nasional yang memang akhir-akhir tahun ini juga berkembang pesat. Palembang juga mengikuti itu. Jadi tahun kemarin di JAF itu paling banyak kita memutarkan film, ada 4 film ya kalau nggak salah. Yang sebelumnya itu cuma masuk di layar komunitas. Jadi dia tuh ada beberapa kategori Mbak. Jadi ada yang layar komunitas, ada yang dikompetisiin. Nah, jadi tahun kemarin tuh kita ikut kompetisi. Masuk di kompetisi.
Jadi kalau kita ngomong tentang Kak Among ini ngerupo ke ketua layar taman. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu ini Kak, untuk mungkin kawan-kawan dan juga pemirsa ada yang belum tahu komunitas ini layar taman ini apa sih, yang memang hobi untuk nonton film bareng, apakah juga sampai memproduksi film? Nah, boleh diceritakan ini Kak Among. Jadi layar taman itu sebenarnya lebih ke wadah apresiasi untuk komunitas-komunitas produksi yang ada di Sumatera Selatan. Bukan cuma di Palembang tapi Sumatera Selatan. Jadi di situ juga bisa eksibisi itu ya kayak pemutaran film, dan juga diedukasi, kita bikin workshop. Terus juga kita memfasilitasi untuk pengiriman film-film lokal ini untuk diikutin di festival nasional ataupun di internasional juga, kurang lebih gitu. Sama produksi film juga. Produksi film kadang-kadang kita kan butuh kayak karena kita wadah yang sama-sama nih, kayak butuh kayak kita produksi bareng enak nih kayak. Jadi produksi film juga kadang bareng. Film apa terakhir diproduksi oleh layar taman Kak? Kalau layar taman ada film Begancang. Yang 2022 ya. Berarti sehari selesai ya? Terlalu gancang gitu. Terlalu gancang. Itu kan judul film ya, Begancang. Oh iya, bukan buatnya. Oh iya. Terus? Ya, itu juga ditayangkan di JAV waktu itu, dan masih dalam proses untuk mengikuti festival-festival film lain sekarang. Gitu. Berarti kan ini kan layar taman ini juga salah satu wadah bagi komunitas-komunitas di Palembang, khususnya pembuatan film untuk ditampilkan gitu kan ya, ditayangkan bener, ya kayak gitu. Nah ini Kak Among kan sebagai ketua layar taman melihat potensi-potensi dari pembuatan film itu bagaimana? Atau ada beberapa mungkin yang memang ini filmnya bagus nih bisa dikompetisikan ke nasional kayak gitu. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Jadi yang pribadi aku sih mikirnya kayak Sumatera Selatan ini kan penuh juga dengan kebudayaan. Ada yang Besemah, ada yang Melayu. Nah sebenarnya itu yang bisa jadi kekuatan juga bagi pembuat film lokal untuk mengenalkan kebudayaan di daerahnya sendiri. Jadi mungkin secara teknis kita kurang dengan daerah-daerah lain, tapi kita bisa memaksimalkannya di cerita tadi yang jadi fondasi awal. Baik. Kalau kita ngomong juga ini dengan Mbak Indah selaku filmmaker. Kalau kita ngomongin tentang filmmaker nih kan Mbak, tentunya runtutannya kalau di breakdown lagi banyak. Ada kameramen, ada talent, editing dari beberapa aspek. Ini kalau di Sumsel, khususnya di Palembang Dewa ini paling susah nyari yang apa? Talent. Oh, nyari talent. Ngapa udah ngomongin kami? Coba minta kontaknya. Kayak juga di bawah ini ya. Kebetulan Mbak ini lagi nyari talent untuk yang jadi pohon. Tegak Pak ya jadi. Jadi skrip itu kanan. Yang kiri. Wong. Udah lama dah usah Ngapa sih Mbak Indah kok susah talent di Kota Palembang? Nggak tahu, memang yang aku tahu memang ada beberapa teater ya, ada beberapa teater, cuman nggak tahu ya, agak sulit ya maunya mencari bahasa itu, bahasa kepercayaan diri mereka kurang pas mungkin kan, dengan mungkin kita pengennya Indonesia sekali terpelicit kan. Iya. Atau peran ini Mbak, filmnya Mbak nih banyak butuh wong-wong tua, sedangkan di komunitas ini budak kecil kalau budak muda kalau. Nah ini gara-gara apa lah kira-kira? Sebetulnya kita sudah memproduksi film anak-anak, sudah memproduksi film yang aktornya muda, sudah udah tua juga. Jadi film kita tuh beragam sebetulnya secara karakter gitu. Cuma nggak tahu ya, emang talentnya itu aja ya. Iya, biasanya talentnya itu baik, dan mungkin juga referensi mereka terhadap film, terhadap karakter itu agak kurang gitu. Jadi apa yang kita dapat itu kadang kurang sesuai yang apa yang pengen dengan ke apa yang kita inginkan. karakter yang untuk filmnya. Itu Fikri. Nah tentunya itu tadi pemirsa ya, itu bakal ngobrol-ngobrol lagi ini dengan Mbak Indah juga dengan Kak Among tentang perfilman yang ada di Kota Palembang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang.
Terima kasih banyak Mang Cek Bicek, balik lagi kita di Halo Palembang. Dan buat pemirsa yang baru bergabung, Cek Fikri dengan Cek Susan masih bersama dengan Mbak Indah Septi Eliani selaku filmmaker dan juga Kak Among Krida Wicaksono, Ketua Layar Taman. Kita masih membahas tentang industri perfilman yang ada di Indonesia, Palembang dan juga Sumatera Selatan. Iya, Jadi nah tadi ini pecahnya sampai Saro nyari talent. Saro nyari talent. Mulai sekarang jangan sampai lagi Saro nyari talent, karena Dwi kok ini salah satunya bisa juga. Oh iya. Iya, Kak Among dan juga Mbak Indah. Ini kan kayak Mbak Indah sudah pernah juga mengkru di luar kota Palembang ya, di kancah nasional. Terus Kak Among juga sudah banyak lah ya ngurusin film-film. Nah, pernah ada kolaborasi baik itu dengan pemerintah ataupun pernah mendatangkan lah salah satu artis kota Palembang, kan banyak nih di Jakarta atau itu, pernah ada berkolaborasi atau mereka memberikan arahan tentang perfilman yang ada di kota Palembang? Boleh, Kak Among dulu. Kalau Layar Taman Dewe sebenarnya udah berapa kali kolaborasi, hampir setiap tahun itu 2 tahun ini selalu dapat dari kementerian. Tahun ini kemungkinan di bulan 5 itu ada Sinema Mikro lagi. Dan hari ini memperingati Hari Film Nasional, kita ada juga kerjasama dengan Kemendikbud, Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru untuk pemutaran film di jam 4 sampai buka bersama nanti, kalau bisa datang di mana itu? Di Gedung Kesenian. Gedung Kesenian Palembang. Film apa yang Nah, film yang bakal diputar itu ada 3 film dari Palembang dan 2 film yang diproduksi dari Layar Indonesiana. Itu Layar Indonesiana itu kerjasama komunitas dan Kemendikbud juga, Mbak ya. Ya, salah satu film yang dari Layar Indonesiana itu filmnya Mbak Indah yang udah berapa kali dikirim ke festival luar negeri juga. Wow. Iya. Apa tuh film apa tuh? Judulnya Pak Barua, film pendek. Kita udah ceritakan tentang apa tuh? Jadi Pak Barua itu kebetulan kerjasama Palembang sama Padang. Jadi setting ceritanya, bahasanya itu di Padang gitu. Jadi ceritanya tentang anak dari seorang Pak Barua. Pak Barua itu orang yang punya monyet untuk dipakai untuk ngambek kelapa. Jadi di Padang itu ada profesi yang mempekerjakan monyet untuk mengambil kelapa gitu. Jadi anaknya si bapak ini tidak senang sama monyet itu, gara-gara dia jadi diledekin oleh kawan-kawannya, dikatoi oleh kawan-kawannya, kau ini kayak monyet, kayak peliharaan bapak kau, kayak gitu. Nah, jadi film itu bicara tentang macam mana si anak ini ingin menyingkirkan si monyet itu peliharaan bapaknya bukan tadi. Dora, Mbak. Iya, bukan. Kan kok monyet juga. Iya. Bukan film Dora, bukan. Ini Pak Barua. Oh, seperti itu. Jadi film itu dari Dikbud buka open submission gitu. Mereka mendanai proposal-proposal film yang terpilih. Setelah itu filmnya boleh kita bawa ke festival-festival. Kebetulan alhamdulillahnya Pak Barua itu kemarin lolos official selection di Italia sama di Amerika Latin. Wow, keren. Tapi tidak menang sih, lolos baik. Tapi setidaknya sudah ditonton ya, Mbak ya, sama sana. Karena memang itu tadi yang lokal-lokal ini yang memang harus kita pasarkan lah ya. Nah, biar orang juga tahu nih, ini kota Palembang nih ada kerajaan Sriwijaya apa segala macam kayak itu. Tapi kalau kita ngomongin tentang film yang sampai ke kancah internasional kita mungkin mengkerucut dulu ini pemirsa, karena mungkin pemirsa tahu bahwa pecahnya di beberapa waktu yang lalu ini di bioskop sangat ramai dengan beberapa film, contohnya film agak lain. Benar. Film ngeri-ngeri sedap juga. Karena kita tahu pemirsa kok film ini merupakan film yang sangat kental dengan daerah Sumatera Utara. Ataupun Medan. Nah, tanggapan dari Kak Among dan juga Mbak Indah, karena sampai saat ini kan belum ada kok film yang memang berlokasi syuting di Sumsel, yang memang diperan ke seluruhnya oleh wong Sumsel, terutama untuk pemeran-pemeran pertama. Nah, kira-kira apa yang jadi permasalahan dan juga kendala? Apakah kurangnya talent? Apakah kurangnya support pendanaan? Karena kalau kita jingok, pecahnya pemirsa kalau ngomongin tentang wong-wong yang sudah menasional, ini sudah banyak wong-wong yang siap menyambut karena mereka memang asli wong-wong Palembang. Helmi Yahya, Anwar Fuadi. Nah, itu malah ketua artis ya. Iya. Nah, ini tanggapan dari narasumber kita berdua ini, cak mana kira-kira? Dari Kak Among dulu. Iya.
Jadi memang di Sumatera Selatan memang belum ada film-film yang diproduksi oleh SDM dari Sumatera Selatan dewe. Film panjang, Mas. Film panjang. Yang di bioskop layar lebar. Tapi juga banyak udah film yang memang berlokasi dan juga talent-talentnya orang Sumatera Selatan, orang Palembang. Nah sebenarnya ya itu jadi keresahan kami juga yang berkecimpung di dunia film lokal. Saat ini memang belum ada investor mungkin ya, belum ada yang berani kayak itu loh untuk mempercayakan film ini diproduksi oleh orang-orang lokal. Berapa emangnya dana atau cost yang diperlukan? Iya. Kira-kira. Siapa tahu bisa. Iya. Itu tergantung cerita sih memang. Balik-balik tergantung cerita. Tapi untuk film panjang jelas perlu dana yang cukup besar. Kisaran di atas berapa lah? Dua atau 3 digit? Nah, 1 M lah minimal. 1 M-an ya. Ya, karena memang bukan cuma untuk produksinya Mbak ya. Jadi ada dana promosi di situ, ada juga untuk distribusinya nanti kemana film ini gitu kan. Jadi memang seluruh perhitungan biaya perfilman itu bukan cuma untuk ketika kita buatnya Mbak gitu kan. Nah, itu juga jadi kayak keresahan kami masih sampai sekarang kayak jadi tempat untuk jadi tempat syuting baik gitu loh di Palembang ini. Kita pernah diskusi juga sama Ismail Basbet, kenapa sih orang Jakarta, orang nasional itu senang juga syuting-syuting di daerah-daerah? Karena sebenarnya mereka juga menghemat budget. Karena syuting di daerah kan biaya produksi tidak terlalu besar daripada SDM dan juga seluruh biaya yang ada di daerah kan biasanya lebih kecil daripada di nasional. Nah itu juga kayak pengen kami itu jangan sampai misalkan orang syuting di sini juga jangan cuman numpang syuting gitu loh. Ajak juga SDM yang ada di sini gitu, kolaborasi bareng. Pengennya sih gitu harapannya. Ya, kalau Mbak Indah gimana Mbak? Iya sih, selain permasalahan dana ya, yang pasti utamanya itu kan dana dulu gitu. Kenapa ngeri-ngeri sedap sama agak lain itu bisa dibuat karena memang Benedion dan kawan-kawan itu kan base-nya di Jakarta dan agak lain itu kan dibawa oleh Imaginary. Nah itu kan juga di Jakarta punyanya Ernest gitu. Jadi dana itu ada di sana dan mereka memang sudah punya base fans kayak gitu, nah yang cukup besar gitu kan. Karena kalaupun ngeri-ngeri sedap itu memang tentang Batak dan isinya orang-orang Batak, yang aktor Bataknya itu juga sudah terkenal kayak gitu, nah sudah punya nama di sana gitu. Itu yang aku rasa kita belum punya. Sama sih kok lagi tuh, kalaupun pada akhirnya Palembang bisa bikin dewek kayak gitu dengan cak mana caranya dapat duit dewek, terus produksi dewek, krunya wong Palembang, pemainnya wong Palembang. Pertanyaan selanjutnya adalah bakal diterima nggak oleh bioskop muter ke film ini gitu, karena yang jadi masalah sekarang juga bioskop itu agak sulit ngasih layar untuk film-film yang tanda kutip belum jelas, bukan punya PH besar kayak gitu. Jadi kalau bukan punya PH besar yang sudah punya nama, itu susah dapat slot. Kita nak tayang di XX1, di Cinepolis, di CGV itu akan sulit kayak gitu. Jadi kalaupun kita sudah bisa bikin filmnya, nak putar di mana tuh jadi pertanyaan juga. Atau sih. Mungkin bahasa kita Palembang juga kali yang belum terlalu dimengerti sama luar daerah. Bisa jadi, tapi kan ngeri-ngeri sedap sama agak lain paling dikasih subtitle ketika bahasanya agak sulit dimengerti. Palembang sebenarnya tidak susah-susah nian kan dimengerti, tidak jauh nian dari bahasa Indonesia. Masih agak sama lah ya. Oke. Jadi permasalahannya adalah trust, dana juga, masalah kepercayaan juga pemirsa. Di mana banyak bioskop-bioskop di luar sana yang ketika film ini tidak diproduksi oleh PH besar, yang isinya bukan talent-talent besar, mereka juga ngerasa agak ragu kayak gitu. Karena pada akhirnya film adalah bisnis. Kayak gitu, mereka masih nganggapnya itu. Wah, gitu. Nah ini kembali lagi kita di hari ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 30 Maret, hari perfilman. Ngapo nak tanggal 30 Maret? Ini aku tanya lagi ya. Tadi nak tanggal 32 dah. Iya. Ngapo nak tanggal 30 Maret nih ini? Siapa yang menentukannya? Apa berdua nih lang? Hari jadi dong berarti. Iya. 30 Maret itu sebetulnya kalau ngomongin soal film Indonesia tuh sudah ada dari sebelum itu. Jadi 30 Maret itu
tahun 1950 kalau tidak saya 1950 itu pertama kali film yang betul-betul diproduksi oleh orang Indonesia dengan SDM seluruhnya Indonesia itu syuting, itu film Darah dan Doa 30 Maret 1950. Wow. Sebelum itu sudah ada film yang dibuat di Indonesia judulnya Lutung Kasarung tapi ada campur tangan Belanda. Jadi tidak dianggap sebagai murni film lah ya, Indonesia. Oke, jadi akhirnya dimandatkan untuk tanggal 30 Maret. 30 Maret. Kayak gitu. Oke. Mbak Indah, kalau di Palembang khususnya ini di Palembang ini kan kebanyakan nih konten-konten kreator segala macam. Nah, itu bisa dilihat dari kacamata Kak Among sama Mbak Indah Dewek. Cak mana sih bisa ngajak-ngajak mereka ini untuk bekerja sama, karena kan memang kayak tadi dari segi ke bioskop itu baik mereka harus PH besar, terus dari segi agak lain dan juga film itu mereka itu backgroundnya sudah ada fanbase-nya. Nah, pernah tidak sih kita ngajak nih selebgram di Kota Palembang yang memang banyak juga nih followernya, sehingga kan bisa mengangkat juga nih perfilman di Kota Palembang kan banyak. Jadi image susah dapat talent di Kota Palembang nih juga tidak lagi Cak itu. Nah, Cak mana? Iya, mungkin Caknya Pak jawaban ini panjang. Iya. Ya, daripada kayak kita potong, pemirsa kita simpan dulu. Bakal kita lanjut ke di segmen Sabe Sengsiko ini. Jadi pemirsa jangan mana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Ya pemirsa, makasih masih di Halo Palembang. Pastinya kita masih bahas tentang perfilman yang ada di Kota Palembang ini bersama Kak Among dan juga Mbak Indah. Lanjut kita Mbak, tadi pertanyaan tentang yang tadi apa dia pertanyaan? Ya, gabung bersama selebgram lah ya. Perfilman. Aku tuh sengaja biar nengok fokus tidaknya. Lanjut Mbak. Sebetulnya kerjasama dengan selebgram itu sudah kita lakukan. Tahun berapa waktu itu ya? Kita bikin film judulnya Lenget, film pendek. Itu yang main tokoh utamanya selebgram Palembang. Ada Ari Cihuy, Fadlan Ciboy, sekali lagi siapa? Dodot Cikidut. Nah, setelah itu bahkan mereka masih sering main di film-film kawan-kawan filmmaker Palembang juga gitu untuk film-film pendek. Nah, waktu itu tuh sebetulnya respon penonton Palembang itu bagus nian. Jadi kami sewa studio bioskop waktu itu karena itu tadi kan permasalahannya kalau kita naruh untuk diputar reguler mereka nggak bersedia, tapi kalau kita sewa studio mereka mau gitu. Jadi kita sewa terus kita jual dewek tiket itu. Nah waktu itu sampai 2 kali penayangan karena 1 kali penyewaan itu kan untuk durasi 2 jam karena ini film pendek kan, jadi bisa 2 kali pemutaran. Nah itu sampai Pak Herman Deru dan Cek Fikri datang kan waktu itu kan. Banyak Mbak yang penonton, kurang lebih berapa Mbak? Penuh studio itu. Penuh, 2 kali penayangan berarti 200-an. 200-an berapa waktu itu kurang lebih. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan salah satu alternatif ya. Benar. Memang kita kan selain nyari aktor juga kalau bisa yang sudah punya fan base tadi gitu. Jadi semakin ada jaminan lah ibaratnya akan ada yang nonton kayak gitu. Iya. Fikri bolehlah kaget buat buat film ya. Film apa? Mengejar leasing di akhir bulan. Ya. Perjuangan di akhir bulan judulnya ya. Oh iya. Leasing kayak Ica yang viral kemarin. Iya, jangan sampai. Ya itu biasanya mengangkat hal-hal yang relate yang biasa sehari-hari kan. Nah, itu lebih bagus biasanya. Tidak ada sehari-hari, itu setahun sekali. Jadi ini seru pemirsa, membahas tentang kolaborasi dengan selebgram tadi juga sudah dilakukan. Nah, ini mungkin karena kita sudah di penghujung segmen. Ini boleh dibocor ke kira-kira di tahun 2024 ini ada terobosan atau kalau ada apalah gebrakan yang belum pernah digawi ke sebelumnya. Iya, boleh lah. Boleh dari Mbak Indah. Gebrakan ya. Apalah gebrakan. Dari Among dulu deh. Gebrak meja. Meja boleh. Kalau dari layar taman,
Layar Taman ya tadi ada acara yang tahunan. Kebetulan dapat lagi dari Sinema Mikro, itu bakal ada di 7 titik, Palembang 2 titik. Di kabupaten-kabupaten kita bakal keliling nanti ke Lahat, ke Muara Enim, ke Musi Banyu Asin. Itu kemungkinan di bulan 5 sampai bulan 7. Kemudian ada juga Kenduri, tapi Kenduri bukan di Palembang sih nantinya, cuman teman-teman Palembang bakal datang ke situ nantinya. Itu di bulan 9 Mbak ya. Kemudian ada yang terdengar nih kabar-kabar kayaknya ada nih yang teman-teman Palembang mau bikin film layar lebar yang diproduksi oleh teman-teman Palembang sendiri juga. Wow. Tapi memang dia punya PH di Jakarta, tapi dia orang Palembang dan bakal syuting di Palembang nanti. Boleh lah kalau butuh-butuh talent. Iya. Nah, jojol ke diri tadi ya. Sama butuh pempek. Iya, boleh lah tuh. Pempek sih. Akomodasi ya. Sekarang sih masih tahap developing skenario, masih bikin skenarionya. Jadi mungkin syutingnya belum tentu tahun ini sih. Atau mungkin syutingnya tahun ini tapi rilisnya mungkin belum tahun ini. Ordernya boleh dari sekarang. Iya. Pre-order juga kan kedua. Karena para lebaran nih kan agak rame. Jual kue basah gitu nih. Oh itu ya. Nah ini luar biasa ini itu kita tunggu-tungguan itu. Ya. Nah ini terakhir karena mungkin sudah di penghujung acara, boleh himbauan atau closing statement lah buat seluruh. Harapan lah tentang dunia perfilman ini pecah mana depan dari Mbak Indah dulu boleh. Mungkin kepada figur ya, sosok-sosok figur yang sudah lebih dulu berhasil sebelum kami gitu di Palembang, kalau misalnya melihat peluang itu kami diajak lah. Jadi kadang-kadang yang sedihnya adalah di sini kami berusaha membangkitkan perfilman lokal, sementara datanglah beberapa orang yang sudah lebih dulu berhasil membawa sumber daya manusia dari luar, dari Jakarta untuk ke sini. Kalau bisa percayakan kepada kami baik, jadi kita bikin sama-sama di sini. Itu sih harapan aku. Sedikit menambahkan mungkin dari Mbak Indah juga, jangan sampai terlalu nyaman di Jakarta tapi lupa dengan kampung halamannya, mungkin salah satunya juga. Karena memang film ini kalau memang industri apalagi di Sumatera Selatan ini mau maju, itu harus terlibat oleh semua lini masyarakat sih, entah dari pemerintahan, komunitas ya, pelaku film, terus juga penontonnya. Banggalah juga punyalah kebanggaan sendiri dengan karya-karya lokalnya sendiri gitu loh. Sama untuk Hari Film Nasional yang juga ingin mengutip slogan dari Kemendikbud yang lagi digencarkan tahun ini juga, yang itu bentar lupa aku. Hari Film Nasional, beragam filmnya, ramai penontonnya. Jadi filmnya makin beragam, makin banyak, penontonnya juga makin banyak. Mungkin itu sih jadi tujuan seluruh pelaku film yang ada di Indonesia. Dan satu lagi, hari ini jam berapa? Jam 4 ya? Ya, hari ini juga jam 4 sampai buka bersama. Nanti kita akan ada acara di Gedung Kesenian. Bisa datang, kalau memang belum daftar nggak apa-apa, datang aja untuk nonton. Tapi untuk buka bersamanya udah penuh kebetulan. Tapi untuk teman-teman Pal TV masih bisa nanti. Takjil dewek lah ya. Takjil dewek juga boleh. Lah ya, Oke. Baik, jadi itu tadi pemirsa tentunya penutup merupakan harapan dan juga closing statement dari Mbak Indah Septialiani yang merupakan filmmaker, dan juga Kak Among Krida Wicaksono yang punya hajatan yang kayak pokoknya kita ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya Mbak dan juga Kak Among. Semoga seluruh harapan ini tadi tentu pacak tercapai tahun ini ataupun tahun depan, punya banyak gebrakan untuk di dunia perfilman yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Terima kasih banyak juga untuk pemirsa yang sudah nyaksikan kami, dan terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai ke jam 10 pagi cuma di Pal TV memang punya kita. Kata aku Mang Cek Bikri. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.